Oke, kita mulai ya. Jadi kita melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Saya harap Anda sudah mempelajari dari video yang sudah saya upload ya dari pertemuan sebelumnya mengenai pemampatan ya. Jadi pemampatan tanah. Dan sekarang kita lanjutkan ke waktu pemampatan. Ya, jadi minggu lalu saya sudah menjelaskan sebagian ya mengenai pemampatan tanah. Jadi dari pemampatan pemampatan segera, kemudian pemampatan primer, kemudian yang sekarang adalah melanjutkan pemampatan primer atau pemampatan konsolidasi, ya, di mana akan dibahas mengenai waktu pemampatan, dan juga nanti yang terakhir adalah pemampatan sekunder, ya. Ingat ada 3 jenis pemampatan penurunan, ya, penurunan segera, penurunan primer atau penurunan konsolidasi, dan penurunan sekunder. Nah, yang akan saya jelaskan sekarang adalah mengenai waktu pemampatan yang terjadi pada saat penurunan primer, ya, karena konsolidasi, dan yang kedua adalah mengenai pemampatan sekunder. Oke, oke ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya mengenai konsolidasi. Jadi konsolidasi itu dia terjadi ya. Jadi penurunan yang diakibatkan oleh adanya konsolidasi, di mana konsolidasi itu adalah proses keluarnya air dari dalam tanah. Gitu. Jadi keluar melalui pori-pori tanah, gitu ya. Nah, kenapa kok dia itu bisa keluar? Yang pertama adalah karena adanya beban. Oke, jadi air itu sekali lagi sifatnya dia tidak suka yang namanya tekanan, kan gitu ya. Dia tidak suka yang namanya tekanan sehingga dia nanti seketika dia itu kena beban, ya, kena beban, entah beban apapun itu, ya, ataupun itu dia itu adalah jenisnya beban bangunan, ataukah dia itu beban timbunan, ya, dan lain sebagainya, air itu akan merasa tertekan, dia itu akan mencari jalan keluar, gitu ya. Itu mulai awalnya dari proses konsolidasi. Pada saat air itu sudah keluar, ya otomatis pori-porinya kan akan menyempit, gitu ya. Pori-porinya akan menyempit. Nah, dari situlah dia akan terjadi yang namanya penurunan tanah, gitu, karena konsolidasi. Nah, seberapa lama ya konsolidasi itu terjadi? Ya, seberapa lama Pak waktu konsolidasi itu akan terjadi? Nah, itu ya tergantung dari tipikal tanah itu sendiri ya. Dan itu biasanya kalau tanah lempung itu waktunya sangat lama. Gitu. Dan yang perlu Anda ingat lagi, sekali lagi ya, konsolidasi itu ya itu hanya bisa terjadi pada tanah lempung. Ya, kenapa? Karena tanah lempung itu dia pori-porinya sangat kecil, sehingga air itu tidak bisa langsung lewat. Ya, jadi dia masih ketutup gitulah ya, karena pori-porinya kecil itu tadi. Nah, jadi dia akan malah menahan balik dari beban itu semua. Gitu. Jadi kalau misalkan kita beri bebannya adalah 1000 kilo, ya air itu akan menahan 1000 kilo pertamanya, karena pori-porinya sangat kecil itu tadi, jadi nggak bisa langsung lewat. Berbeda halnya dengan tanah pasir. Ya, kalau tanah pasir pori-porinya itu sangat besar sekali, jadi seketika air itu dikasih beban, ya air itu langsung lari dia melalui pori-pori tanah yang sangat besar itu sekali, sangat besar itu tadi. Ya. Nah, formula untuk menghitung waktu konsolidasi ini dikembangkan oleh Terzaghi, ya didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama adalah tanah homogen, ya tanahnya adalah homogen. Kemudian tanah dalam kondisi jenuh. Ya, jadi asumsinya ini, kemudian kemampu mampatan air dan butiran itu diabaikan, aliran air hanya terjadi dalam satu arah pada arah pemampatannya, dan hukum Darcy itu juga berlaku. Begitu. Ya, sorry. Nah, rumusan untuk waktu konsolidasi adalah seperti ini. Ya, jadi T ini adalah waktu konsolidasinya, ada T kecil, ada T besar. Kalau T besar ini adalah faktor dari waktunya. Kemudian ada HDR kuadrat, ada CV. Oke, ada T kecil, T besar, HDR, ada CV. T kecil ini adalah waktu konsolidasi, T besar ini adalah faktor waktunya, HDR ini adalah ketebalan dari drainasenya, atau anggap aja dengan tebalan lapisan ya, lapisan tanah. Jadi ketebalan dari drainage ya. Nah, itu adalah HDR. CV adalah koefisien konsolidasinya.
Nah, itu adalah CV-nya. Jadi nanti akan saya beritahu CV itu apa, HDR apa, T itu apa. Rumusnya juga bagaimana. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, HDR ini nanti arah aliran itu bisa satu arah, bisa dua arah. Tergantung dari posisi tanahnya, tanah lempungnya. Ya. Kalau misalkan semua lapisan tanahnya itu adalah tanah lempung, berarti dia akan terjadi satu aliran saja. Entah itu alirannya adalah ke atas atau alirannya ke bawah. Tapi kalau misalkan ya ternyata ya lempungnya itu diapit, ya ini lempung, tanah lempung, kemudian ternyata dia itu diapit oleh tanah pasir di atas dan tanah pasir di bawah, ya berarti nanti tanah lempung ini dia akan mengalami yang namanya double drainage. Jadi drainasenya atau air itu akan mengarah keluarnya itu ke atas dan ke bawah, jadi menuju ke lapisan pasir ini. Gitu. Jadi double drainage. Nah, anggapannya inilah. Yang dari sini tuh ke arah atas, ya, dari tengah, dari tengah ke atas dan dari tengah ke bawah arah alirannya. Tapi kalau ternyata dia terlempung semua, ya, ya nanti alirannya bisa satu arah saja ke atas, gitu. Nah, itu adalah drainage ya, HDR. Jadi tebal lapisan drainasenya itu, drainage-nya itu berapa. Oke, nah sekarang kita mempelajari apa itu CV. Ya. CV ini nanti kita tentukan berdasarkan hasil tes konsolidasi atau dari odometer, ya, dari tes konsolidasi di laboratorium. Nah, nanti untuk menentukan CV ini ada dua cara. Ya, ada caranya Casagrande, ada Taylor. Oke, sama-sama nanti akan menentukan harga CV-nya itu berapa. Begitu. Nah, coba kita lihat dulu ke yang metode Casagrande ya. Nah, dari metode Casagrande ini nanti kita akan menggambar lagi ya. Kita akan menggambar lagi dengan grafik semilog. Ya, jadi nanti data itu diplot ke kertas skala semilog. Nah, di mana ya kertas ini tuh nanti ada sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, di mana sumbu X itu adalah waktu pemampatannya. Sedangkan sumbu Y-nya itu adalah besar pemampatannya. Jadi pada saat nanti Anda itu praktikum kan akan dapat beberapa data. Ya, salah satunya adalah besar pemampatannya dan juga waktu pemampatannya yang akan Anda dapatkan nantinya. Begitu. Nah, ini adalah waktu pemampatannya, yang ini adalah besar pemampatannya. Setiap beban yang diberikan pada saat tes konsolidasi dihasilkan satu kurva. Ya, kurva delta H versus log T. Begitu. Jadi kan di dalam tes konsolidasi itu kan ada beberapa beban yang akan diberikan. Ya, beban pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ketujuh. Kan gitu kan? 7 atau ke-8 lah. Nah, setiap pembebanan itu nanti akan menghasilkan satu grafik ini. Gitu ya, satu grafik ini. Gitu. Jadi setiap satu beban akan mendapatkan satu grafik. Gitu. Nah, untuk metode Casagrande nanti akan kita tentukan atau kita dapatkan yang namanya R0, R50, R100, T50, dan T100. Ya. Maksudnya apa, Pak? Angka 0, 50, 100 itu. Ya. Maksudnya adalah kayak T50 deh. T50 ini adalah waktu di mana derajat konsolidasinya itu sudah mencapai 50%. Ya. Waktu di mana derajat konsolidasinya itu sudah mencapai 50%, itu adalah T50. Derajat konsolidasinya sudah mencapai 50%. Berarti dalam artian bahwasanya konsolidasinya itu sudah terjadi sebesar 50%. Itu adalah derajat konsolidasi 50%. Ya. Konsolidasi sudah bisa dinyatakan selesai apabila ya derajat konsolidasinya itu bisa mencapai 100% kan gitu. Tapi di kenyataan di lapangan itu biasanya cuma 90% saja itu sudah bisa dinyatakan selesai. Begitu. Nah, itu maksudnya adalah maksud dari 50 dan 100. Kalau 100 ya berarti waktu yang diperlukan untuk mencapai derajat konsolidasi 100%. Gitu ya. Kalau R ini adalah pembacaannya. Pembacaan, hasil bacaan pada 0%, 50%, dan 100%. Nah, gitu. Ya.
Nah, caranya gimana, Pak? Untuk menentukan R0, R50, R100, T50, dan T100. Caranya adalah kita tentukan dulu masa akhir konsolidasinya. Caranya gimana? Caranya adalah ya kita plot dulu nih. Ya, kita plot dulu titik-titiknya sehingga kita bisa menggambar garis yang ini. Ya, dari data-datanya kita plot dulu semuanya ya sehingga menghasilkan garis seperti ini, kurva seperti ini. Kemudian dari garis lurus yang sini tuh kita perpanjang. Kita perpanjang, seret. Ya. Nah, dari yang sini kita perpanjang, kemudian yang dari sini juga kita perpanjang. Nah, sehingga kita akan menemukan titik singgung antara perpanjangan garis lurus yang sebelah sini dan garis perpanjangan dari sini. Gitu ya. Nah, titik singgungnya di sini itu adalah masa akhir dari konsolidasi. Jadi titik akhir dari konsolidasi. Nah, itu titiknya di sini. Ya. Nah, setelah konsolidasi, dia akan dilanjutkan dengan penurunan sekunder. Gitu. Jadi, di habis penurunan primer, terjadilah penurunan sekunder. Nah, batas dari penurunan sekunder itu mulai terjadinya dari sini, ke bawah. Gitu ya. Nah, ini. Perpanjang dua bagian kurva yang lurus ya pada pemapatan konsolidasi primer dan sekunder. Nah, sehingga berpotong di titik A, di titik sini. Ya, ini adalah koordinat titik A adalah R100. R100 adalah pemapatan di akhir konsolidasi primer. Oke. Nah, absisnya ya ke bawah. Nah, ini absisnya ke sumbu X ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai derajat konsolidasi 100%. Nah, ini waktunya berapa nih di sini? Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan titik ini ya, kemudian kita gambar ya. Kita buat satu titik lah. Pada bagian awal dari kurva yang berbentuk parabola, ya, berbentuk parabolanya kan ini. Ya, bentuk parabolanya bagian awalnya. Ya, kita tentukan satu titik. Misalkan di titik B. Titik B itu anggap aja di sinilah ya. Nah, ini titik B itu di sini. Nah, ini titik B-nya. Ya. Melalui titik B, kita buat garis datar L1. Jadi garis yang ini. Nah, ini ya. Kita buat garis datar yang ini. Oke. Setelah itu, ya, tentukan satu titik lagi pada kurva. Ya, misalkan adalah T2, di mana T2 ini memiliki panjang sebesar 4 kali T1. Oke. T2 ini mempunyai ketinggian sebesar atau panjang sebesar 4 kali T1. Ya, ditentukanlah di titik sini ya, titik C. Nah, kemudian kita hitung jarak vertikal dari L1 ya, dari garis ini ke garis yang ini. Nah, ini akan menghasilkan panjang A ini kan ya. Nah, dari panjang A ini ya, kalau misalkan panjang A-nya ini 1, ya, berarti nanti ke atas kita juga perpanjang lagi sebesar 1, gitu. Jadi, atas bawah, gitu ya. Jadi panjangnya di sini itu 1, kita buat garis lagi dengan panjang 1 di atas. Sehingga akan memotong titik ini. Gitu ya. Nah, titik ini nanti kita buat garis. Ya, garis. Nah, garis ini itu adalah letak dari R0. Oke, garis ini itu adalah letak dari R0, di mana R0 itu sama dengan kondisi pada derajat konsolidasi U sama dengan 0%. Begitu. Oke, R0-nya ketemu, R100-nya ketemu. Kita nanti bisa mencari kondisi R50. Caranya gimana? Tinggal kita bagi 2 saja. Ya, kalau misalkan 0 sampai 100 di sini, kan gitu ya. Nah, berarti 50-nya kan ada di tengah-tengah nih. Nah, dari sini bisa kita ketahui ya, R50-nya sekian, T50-nya berapa. Gitu. Nah, dari sini nanti kita bisa mencari nilainya CV50. Jadi, koefisien konsolidasi pada saat 50% derajat konsolidasinya. Kita masukkan ya, faktor time 50-nya berapa, T50 kecilnya yang ini tuh berapa, HDR-nya berapa. Ketemulah CV50. Ini adalah metode Casagrande. Oke. Nah, ada juga dengan metode Taylor.
Ya, kalau metode Casagrande tadi menentukan R0, R50, R100, ya, T50 dan T100. Kalau metode Taylor nanti kita bisa mendapatkan R90 gitu. Kita bisa mendapatkan R90. Nah, caranya rada berbeda oleh metode Taylor ini. Kalau tadi kan XY-nya dia time dan dial readings. Kalau sekarang itu adalah akar time. Jadi dia bukan pakai log tapi pakai akar. Akar time-nya berapa? Dan juga tetap dia dial reading. Ya. Nah, menggunakan sumbu X-nya adalah akar time, Y-nya adalah dial reading, kemudian kita plot dulu semuanya ya sehingga menghasilkan plotting ini, gambar titik-titik ini. Oke. Nah, kemudian setelah kita plot ya, kita sebentar. Nah, kita tentukan R0. Ya, kita tentukan R0 ini. Caranya gimana untuk menentukan R0? Ya, kita tinggal perpanjang saja garis lurus yang didapatkan dari sini. Nah, ini ya, kita perpanjang nih. Kan garis lurusnya kan ini ya, kalau dari kurva ya. Nah, ini kita perpanjang sampai menyentuh sumbu X-nya. Sumbu Y-nya, sorry. Sampai menyentuh sumbu Y-nya. Nah, garis singgung antara perpanjangan kurva ya dengan sumbu Y-nya itu adalah letak dari R0. Oke, ini adalah letak dari R0. Nah, setelah R0-nya didapat ya, kita buat yang namanya garis sembarang. Dari B ke C. Ya, bisa Anda tentukan sembarang. Ya, bisa ya dari sini ke sini atau dari sini ke sini ya, atau dari sini ke sini, terserah Anda. Oke. Nah, kemudian setelah Anda hitung nih berapa jaraknya dari B ke C. Misalkan dari B ke C itu ketemunya adalah 5 cm. Ya, ketemunya misalkan di sini itu adalah 5 cm. 5 cm. Nah, misalkan. Nah, setelah didapatkan panjang BC, kita tentukan panjang CD. Nah, panjangnya CD ini sama dengan 0,15 dari panjang BC. 0,15 dari panjang BC. Kalau BC-nya 5 cm, nah 0,15 cm ini berapa? Itu adalah panjang dari BC. Sehingga nanti bisa kita dapatkan titik ini. Ya, titik ini bisa kita dapatkan. Nah, titik ini bisa kita dapatkan. Nah, setelah kita dapatkan ya titik ini, kita buat garis bantu. Ya, dari R0 ya menuju ke titik D, kemudian diperpanjang sampai menyentuh kurvanya. Nah, didapatkanlah garis ini. Ya, perpotongan titik perpanjangan kurva ini ya dengan kurvanya itu adalah letak R90. Oke, itu adalah letak R90. Ya. Ke bawahnya, ke X-nya itu adalah ya berarti akar T90. Nah, dari sini nanti Anda bisa mengetahui berapakah koefisien konsolidasi pada kondisi CV 90, derajat konsolidasi 90. Begitu. Ya. Nah, ini adalah CV-nya. Ya, untuk menentukan CV. Di dalam rumusan CV ini kan akan diketahui T ya. T besar atau faktor waktu. Nah, itu apa sih faktor waktu ya? Jadi faktor waktu itu tergantung dari derajat konsolidasinya. Sudah ada ketentuan rumusannya. Jadi untuk faktor waktu jika derajat kejenuhannya itu kurang dari 60%, kita menggunakan ini rumusannya. Jadi Pi per 4 kalikan U kuadrat. Oke. Untuk lebih dari 60 kita pakai ini rumusannya. Atau kita juga bisa langsung menggunakan nilai-nilai yang ada di tabel. Oke, tabel 7.3 ini. Derajat konsolidasi U persen, ini adalah faktor waktunya. Begitu. Ya. Nah, kalau waktu konsolidasi di lapangan ya ini ya. Waktu konsolidasi di lapangan rumusannya T kecil sama dengan T besar HDR kuadrat per CV. Nah, sekarang kalau derajat konsolidasi, Pak. Jadi derajat konsolidasi itu sebenarnya adalah perbandingan, ya, perbandingan antara ya bisa angka pori, ya, bisa angka pori
totalnya itu berapa dibandingkan dengan angka pori yang ada sekarang itu berapa, gitu ya. Atau juga bisa kita dari apa namanya, tegangan ya, tegangan juga bisa, atau juga bisa kita dari penurunannya. Nah, ini penurunan. Kita ceknya itu dari penurunan derajat konsolidasinya. Contohnya seperti ini simpelnya. Apabila kita sudah ngitung ya, pakai perumusan yang sudah saya jelaskan di minggu lalu, ya, total penurunan konsolidasi primernya, ya, penurunan primernya itu adalah sebesar 10 cm. Misal ya, total SC-nya itu adalah 10 cm. Secara analitis. Ya, kita hitung secara analitis adalah 10 cm. Setelah kita coba terapkan di lapangan, ya, SC-nya itu baru terjadi 5 cm. Berapa berarti derajat konsolidasinya? Ya, berarti tinggal kita bandingkan saja ya. 5 dibagi 10. Berarti sama dengan berapa? 0,5. Gitu ya. 0,5 sama dengan 50%. Berarti derajat konsolidasi yang masih terjadi di lapangan, ya, di mana SC-nya itu masih ketemu 5 cm, itu masih 50%-nya. Dia masih bisa terjadi 50% lagi penurunannya, berarti konsolidasinya itu masih belum selesai. Nah, itu adalah gunanya kita memakai derajat konsolidasi. Kita melakukan cek, gitu ya. Apakah konsolidasinya sudah selesai apa belum? Penurunannya sudah selesai apa belum? Oh, ternyata penurunannya cuma 5 cm masih. Harusnya dia bisa terjadi sampai 10 cm. Berarti dia masih terjadi sebesar 50%. Gitu, derajat konsolidasinya. Seperti itu gunanya dari derajat konsolidasi. Ya. Nah, ini ada contoh. Ya. Suatu profil tanah ditunjukkan pada gambar 7.28. Ya, suatu beban timbunan sebesar 2.000 pon per feet kuadrat diletakkan di atas permukaan tanah tersebut. Tentukanlah berikut ini. 1. Berapa air yang akan naik dalam piezometer setelah diberikan pembebanan. Yang kedua adalah berapakah derajat konsolidasi pada A bila H atau ketinggian airnya pada piezometernya adalah 20 feet. Tentukan besarnya H bila derajat konsolidasi di titik A adalah 50%. Oke, kita cek dulu yang di poin A. Ya. Berapa air yang akan naik dalam piezometer segera setelah pemberian beban? Anggap bahwa penambahan tekanan air pori adalah merata pada seluruh kedalaman lapisan lempung yang memiliki ketebalan 10 feet. Oke, ingat ya, yang hanya bisa mengalami konsolidasi itu adalah tanah lempung, tanah pasir tidak. Kenapa? Karena tanah lempung itu pori-porinya kecil tadi ya, jadi hanya dia yang bisa mengalami konsolidasi nantinya. Apa tadi? Nah ini ya, jadi bebannya ini dianggap dia merata, anggap aja beban timbunan ya, beban timbunan panjang sekali merata, sehingga akan mengenai tanah lempung ini tadi. Ya, sehingga delta P-nya dia dianggap sama yaitu 2.000 pon per feet kuadrat. Gitu. Nah, untuk menentukan berapakah ketinggian tekanan airnya, ya simpel aja ya. Rumusnya sigma atau tegangan sama dengan gamma kalikan H, kan gitu. Ya, kalau tegangannya adalah 2000, kalau tegangannya ada 2000, ya kan berarti sama saja dengan gamma kalikan H. H, kan gitu. Nah, mencari H berarti sama dengan 2000 dibagi gamma. Ya, gamanya air kan tergantung dari satuannya. Kalau satuannya pon per feet kuadrat, berarti kan nilainya adalah 62,4. Kan gitu. Ya. Nah, sehingga seketika air ya di dalam tanah lapisan lempung ini, dia diberikan delta P sebesar 2000 pon per feet, ya, maka tinggi tekanan air yang terjadi itu adalah sebesar 32,05 feet. Air itu kan dilambangkan dengan ketinggian tekanan kan ya. Ya. Nah, sehingga ketinggian tekanan air ya apabila dia dibebani sebesar 2000 pon per feet, dia akan menjadi 32,05 feet. Seperti itu. Ya. Nah, seketika dia diberikan beban, dia ketinggian airnya menjadi 32,05 feet. Itu adalah jawaban yang poin A. Yang poin B sekarang.
Berapa derajat konsolidasi bila pada A, bila H, ya, ketinggian airnya itu sudah berubah menjadi 20 feet. Oke. Berapakah derajat konsolidasi pada tanah lempungnya bila ketinggian airnya itu berubah menjadi 20 feet? Ya, berarti ya derajat konsolidasi sama dengan 1 min UA min 0 kalikan 100%. Ya. Nah, UA ini adalah kondisi yang sekarang. U0 itu adalah kondisi yang sudah tercapai, kondisi awalnya. Kondisi awal, UA-nya adalah kondisi sekarang. Kondisi awal kan berarti dia ya kondisi pada saat dia awal diberikan beban, kan gitu. Berarti sama dengan 32,5 kalikan 62,4 kan gitu. Rumusannya kan pakai ini ya. Yang ini ya. 1 min U per UI. U adalah derajat konsolidasi saat T, ya. UI adalah derajat konsolidasi pada saat T sama dengan 0. Nah, UI-nya yang di bawah, U biasanya di atas, ya. Berarti sama saja U0-nya kan yang ini ya, yang awal ya. Yang ini adalah pada saat A. Ya. Nah, 1 min ini adalah pada saat ketinggiannya tinggal sisa 20 feet, yang ini masih full 32,05 feet pada saat dia diberikan beban 2000 pound per feet kuadrat. Nah, sehingga seketika dia itu sudah berubah menjadi 20 feet, ya, derajat konsolidasinya itu dia hanya sekitar 37,6%. Nah, berarti masih 37,6% dia derajat konsolidasinya. Seperti itu. Jadi masih belum 100%. Kalau misalkan kalau misalkan ketinggiannya adalah berapa? 20 feet. Begitu. Nah, itu adalah jawaban dari yang B. Sekarang yang C. Tentukan besarnya H bila derajat konsolidasi pada titik A adalah 50%. Nah, ini dibalik sekarang ya. Derajat konsolidasinya 50%. Nah, dari rumusan ini UA-nya ketemu, yaitu 0,5. Ya, 0,5. 0,5 sama dengan 1 min UA min per 0, per U0. Gitu ya. Nah, U0-nya kan bebannya ketemu ya 2000. Nah, UA-nya berapa? Gitu kan. Nah, tinggal kita cari, kita keluarkan. Oh, ternyata UA-nya adalah 1000 pound per feet kuadrat. Nah, karena bebannya sudah ketahuan ya, karena bebannya sudah ketahuan, tinggal kita cari saja hanya ya pakai rumusan ini tadi. 1000 per 62,4 ketemulah 16,03 feet. Sehingga nanti untuk mencapai derajat kejenuhan 50% ya, ketinggian yang di sini tuh dia berubah menjadi yang sebelumnya 32,05 berubah menjadi 16,03 feet. Begitu. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Misi Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Kalau arah alirannya 2 Pak, bagaimana Pak? Double drainage ya. Berarti nanti hanya ini yang kita ubah. Ya. Jadi bukan 32,05 nantinya. Sorry yang ini. Lempungnya yang kita ubah. Bukan 10 feet lagi. Tapi dia menjadi 5 feet. Gitu. Jadi nanti setengah aliran ke atas, setengah aliran ke bawah. Nanti akan ada contohnya. Ya, akan ada contohnya, akan saya beritahu nanti. Oke ya. Nanti kita lihat contoh soalnya ya mengenai itu. Oke? Oke, ada lagi nggak selain itu? Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan ke contoh selanjutnya. Permisi Pak. Oke, apa? Itu dikali 100 berarti? Dikali 100 ya Pak? Setelah dikurangi 1 dikurangi operasi ini, terus dikali 100 ya? Yang mana nih? Yang ini? Yang UA persen itu Pak? UA persen. Jadi, U ya, derajat konsolidasi, itu satuannya adalah persen. Ya, satuannya adalah persen. Dia. Nah, untuk kalau persennya berarti dia ya harusnya dikalikan 100 gitu. Tapi nilai aslinya kan dia harusnya dibagi 100 kan gitu. Nah, ini karena dia ini dikalikan persen, dijadikan persen berarti nanti di sini kalikan 100. Gitu. Jadi makanya dia 37,6
persen. Kalau tanpa persen berarti dia harusnya kan 0,376. Gitu ya. Paham ya? Halo, piye, Dek? Paham? Duh, sapa mau sing takok iki? Paham enggak? Paham, Mbak? Paham, Paham Mbak? ya? Nah, Tes, karena di paham, sini paham. tuh nggak pakai satuan persen, ya berarti kan nilainya, ini kan nilainya kan adalah 50% ya. Mana tadi? Yang bagian C, kan 50%. Ya, 50% kan sama saja dengan 0,5 kalau tanpa persentasenya. Nah, makanya di sini jadi 0,5. Begitu. Nah, gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan mengenai contoh soal ini? Nggak ada ya? Oke, saya lanjutkan. Ini contoh soal 2. Yang kedua ini dia mengambil contoh soal yang 7.3. Jadi Anda harus buka ya. Jadi di contoh soal 7.3 itu sebenarnya hanya kita menghitung berapakah total penurunannya. Ya, berapa total penurunannya yang terjadi pada contoh soal ini. Oke. Nah, kita disuruh ada 3 pertanyaan di sini. Berapakah derajat konsolidasi rata-rata untuk lapisan lempung bila penurunan yang terjadi adalah 3 inci saja? Oke, penurunan totalnya itu adalah 12,21 inci. Yang B adalah apabila harga rata-rata dari CV untuk rentang tekanan yang ditinjau adalah 0,003 cm kuadrat per detik, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50% derajat konsolidasinya? 50% penurunan, nah ya. Apabila yang ketiga, apabila tebal lapisan lempung adalah 15 feet dan air pori dapat mengalir dua arah, nah ini yang saya tanyakan tadi ya. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 50% konsolidasi yang terjadi? Oke, yang pertanyaan A. Ya, berapakah derajat konsolidasi bila penurunannya terjadi hanya 3 inci saja? Berarti tinggal kita bandingkan saja. Ya, penurunan saat ini dibandingkan dengan penurunan total. Penurunan totalnya ya, pada contoh 7.3 itu didapatkan sebesar 12,21 inci. Penurunan maksimumnya. Yang terjadi sekarang adalah 3 inci. Berarti dia berapa persen yang sudah terjadi? Yaitu 24,57%. Berarti derajat konsolidasinya baru terjadi sebesar 24,57%. Begitu. Ya, yang bagian A. Sekarang bagian B. Apabila harga rata-rata dari CV sekian ya, berapakah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi 50% penurunan? Oke. Nah, 50% pada keadaan air pori yang mengalir satu arah single drainage ya, karena di sini batu ya. Di sini batu, di sini pasir. Berarti nanti arah alirannya adalah dari bawah ke atas full sebesar 15 feet. Begitu ya. Nah, tadi rumusannya kan ini ya. CV sama dengan T50 kalikan HDR kuadrat per T kecil 50 kan gitu. Ini dibalik saja ya. Dibalik T50-nya yang kita cari. Dari tabel 7.3 yang ini, nah ini ya, untuk derajat konsolidasi 50%, faktor waktunya itu adalah 0,197. Ya, 0,197. Mana tadi? Nah, ini. Jadi ya, 0,197 sama dengan CV-nya 0,003 kalikan T50 ya, T50-nya yang akan kita cari dibagi dengan HDR kuadrat. Nah, HDR ini adalah ketebalan lapisan lempungnya ini. Nah, karena tadi ya ini CV-nya, karena CV-nya itu satuannya adalah cm kuadrat per detik, berarti nanti kita harus menyamakan satuan. Ya, karena di sini satuannya feet, berarti nanti harus kita ubah menjadi ke cm per detik. Nah, 15 feet menuju ke cm, berarti dikalikan 12 dikalikan 2,54. 15 dikalikan 12 ini diubah menjadi dari feet ke inci. Ya, jadi ini dikalikan 12, inci ke cm dia adalah 2,54. Nah, 15 kalikan 12 kalikan 2,54 kuadrat, karena kan HDR kuadrat ya. Nah, setelah ini didapatkan, T50-nya diketahui ini ya. Nah, ini juga jangan lupa ya, T50-nya ini adalah satuannya, dia dijadikan satuan hari. Ya,
Nah, makanya dia dikalikan 60, dikalikan 60, dikalikan 24. Gitu. Nah, ketemu ya pada saat derajat konsolidasi 50% dengan CV-nya adalah 0,003, ya, penurunannya itu baru terjadi selama 158,87 hari. Begitu. Itu masih 50%, belum 100%. Begitu ya. Nah, ini kalau misalkan terjadi single drainage. Ya, kalau double drainage, Pak, bagaimana? Ya, yang di bagian C, ya. Pada keadaan air pori mengalir dalam dua arah, double drainage, panjang jarak aliran maksimum adalah 15/2. Nah, 15 itu kan sebenarnya adalah ketebalannya yang ini. Oke. Yang ini ya. Nah, ini kan 15 ya. Karena dia itu double drainage, anggapannya yang di bawah ini itu adalah pasir, ya, berarti dia itu di apa ini? Dibelah jadi dua ya. Yang pertama itu arah alirannya ke atas, yang kedua arah alirannya adalah ke bawah, gitu. Ke atas dan ke bawah. Nah, sehingga ya panjang alirannya bukan 15 lagi, tapi panjang alirannya adalah sebesar 15 dibagi 2, yaitu 7,5. Nah, itu nanti arahannya ya, yaitu 7,5 feet. Nah, tata caranya sama, nanti hanya berubahnya adalah di sini saja, di H drainage-nya, di HDR-nya. Tata cara perhitungannya ya, tata cara perhitungannya sama, cuman berbedanya adalah di HDR ini tadi. Yang sebelumnya adalah 15, di sini menjadi 7,5. Nah, didapatkan untuk T50, dia hanya membutuhkan waktu 39,72 hari. Gitu. Karena memang apa ya, jarak drainage-nya itu kan lebih kecil ya daripada sebelumnya. Gitu. Jadinya dia dipotong lagi. Gitu. Jadi 39,72 hari saja. Gitu. Untuk T50, ya, kredit konsolidasi 50. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, jelas ya. Gitu. Nah, ini juga sama ya, cuman dia ini pakai yang T90 ya. Pakai T90 kita cari CV-nya berapa. Tata caranya sama ya. Begitu juga untuk yang 7.9. Gitu, silakan Anda pelajari nanti ya. Saya lanjutkan untuk yang pemanfaatan sekunder yang terakhir. Ya, pemanfaatan sekunder. Oke, pemanfaatan sekunder. Nah, setelah pemanfaatan segera, kemudian pemanfaatan primer, kita lanjutkan dengan pemanfaatan sekunder. Oke ya. Jadi pemanfaatan segera, saya ulangi lagi ya. Ini dasar konsep soalnya. Pemanfaatan segera adalah terjadi segera setelah pembebanan itu terjadi. Pemanfaatan primer ini terjadi karena adanya konsolidasi, keluarnya air dari dalam tanah, ya, karena adanya beban. Kalau pemanfaatan sekunder itu terjadi karena perubahan struktur tanah. Ya, karena perubahan struktur tanah. Ya. Perubahan struktur tanah itu maksudnya gimana, Pak? Pertamanya struktur tanahnya itu acak, ya, acak seperti ini. Nah, setelah pemanfaatan konsolidasinya berakhir, ya, sudah tidak terjadi penurunan karena air yang keluar. Nah, dilanjutkan dengan penurunan akibat perubahan bentuk struktur tanah ini tadi. Yang pertamanya acak kayak gini, dia menjadi lurus-lurus seperti ini. Nah, itu adalah penurunan sekunder karena ada apa nih ya, berubah ya. Yang pertamanya acak kayak gini, dia berubah menjadi seperti ini. Nah, ini adalah pemanfaatan sekunder. Nah, caranya ngitungnya gimana, Pak? Nah, ini ada caranya ya, menggunakan rumusan ini. Ya. Jadi besar dari pemanfaatan sekunder ya SS sama dengan C alfa per 1 plus EP H log T2 per TP. Di mana EP itu adalah angka pori pada akhir pemanfaatan konsolidasi. Jadi pada saat derajat kejenuhan adalah 100%. Gitu. TP adalah ya waktu pada saat U sama dengan 100%. H adalah tebal lapisan yang memampat. C alfa adalah indeks pemanfaatan sekundernya. Nah, C alfanya itu dia adalah sama seperti mencari CC ya. Jadi kemiringan garis ini tuh berapa? Ya, kemiringan garis yang ini nih.
Nah, itu berapa kemiringan garisnya? Ya berarti sama bisa kita dapatkan dengan membandingkan ya, berapakah ketinggian yang ini dan juga berapakah panjang yang ini. Jadi delta E, makanya ya dibandingkan antara delta E dengan panjang yang ini ya. Log T2 min log T1. Itu adalah C alfanya. Itu ya. Nah, SS-nya ya tinggal ini saja. Tinggal kita cari berapakah dengan dengan rumusan ini. Nah, contoh soalnya seperti ini. Nah, ini. Seperti pada contoh 7.3 lagi, ya, anggaplah bahwa konsolidasi primer itu akan selesai dalam waktu 3,5 tahun. Perkiraan konsolidasi sekunder itu akan terjadi dari 3,5 tahun sampai dengan 10 tahun setelah pemberian beban. Nah, diketahui C alfanya adalah 0,022. Nah, berapakah besarnya penurunan konsolidasi total setelah 10 tahun? Ya. Jadi kita cari berapakah total penurunan sekunder ya setelah 10 tahun. Nah, dari persamaan ini ya di sini ada C aksen alfa sebenarnya. C aksen alfa itu sama saja dengan ini. C alfa per 1 plus EP. Itu adalah C aksen alfa. Ya. Nah, EP-nya dapat dihitung dengan sebagai berikut. Ya, EP itu adalah ya apa namanya? E0-nya dikurangi dengan ya penurunan ya penurunan karena konsolidasi primer ya. Nah, sisanya itu adalah EP-nya. Dari persamaan 7.19 ya, berarti delta E sama dengan ini ya. Untuk mencari delta E rumusannya ini. Ya, CC kalikan log P0 plus delta P min log P0. Ya. EP kan tadi karena rumusannya ini ya, dia dijabarkan delta E-nya menjadi rumusannya ini. Ya. Berarti EP sama dengan E0 dikurangi CC bla 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 ini. Ya. CC-nya adalah 0,45 dia ketemunya. Sehingga didapatkan nilai EP-nya sama dengan 0,9 dikurangi 0,129, yaitu EP-nya adalah 0,177. Nah, dari sini kita masukkan ke rumusannya ya, rumusan yang SS itu tadi. Atau ke C aksen alfanya dulu lah. Didapatkan C aksen alfanya adalah 124. Kemudian dilanjutkan ke SS ini tadi. Ketemu nilai pemanfaatan sekundernya adalah 1,02 inci. Gitu ya. Nah, penurunan totalnya berapa, Pak? Ya tinggal kita jumlahkan saja. Penurunan karena konsolidasi dan penurunan sekunder. Itu. Sehingga didapatkan penurunan totalnya adalah 13,23 inci. Nah, ini adalah penurunan totalnya. Itu adalah hanya itu saja untuk pemanfaatan sekunder. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pemanfaatan sekunder dan yang sebelumnya. Apakah sudah jelas? Jelas ya? Nah, itu adalah materi mengenai pemanfaatan ya, penurunan. Jadi sekali lagi saya jelaskan, ada penurunan segera, penurunan primer, dan penurunan sekunder. Penurunan primer itu terjadi karena konsolidasi, penurunan sekunder itu terjadi karena perubahan struktur dari tanah itu sendiri. Tata caranya sudah saya jelaskan semua ya, dari konsolidasi, dari primer, dari penurunan segera, primer, dan sekunder. Kalau misalkan Anda lupa, silakan Anda buka lagi ya video pembelajarannya, ya dipelajari. Ya karena 3 materi ini adalah 3 materi esensial ya, yang pastinya itu akan terjadi pada seluruh konstruksi bangunan. Gitu. Jadi dimanapun Anda membangun, itu pasti akan terjadi yang namanya penurunan. Gitu. Karena sekali lagi, air itu tidak suka yang namanya beban. Sehingga air itu nanti suatu saat akan meninggalkan si tanah. Ya. Jadi semua beban itu akan ditanggung oleh si tanah. Airnya nggak mau ikut-ikutan. Gitu. Makanya akan terjadi konsolidasi itu tadi. Oke ya. Sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau gitu pertemuan pada hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa presensi ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.